Semua orang yang menyaksikan hal tersebut pun langsung terdiam seketika. Mereka tidak menyangka kalau seorang malaikat akan turun ke dunia ini. Malaikat Raphael pun kembali mengingatkan Lloyd untuk segera menghancurkan Aotearoa yang sudah setengah jadi. Lloyd pun tentunya dengan tegas menolak perintah dari malaikat Raphael itu. Ia bertanya, "Apakah benar Anda adalah seorang malaikat? Kalau bodong gimana?" ucap Lloyd. Malaikat Raphael pun balik bertanya, apakah Lloyd masih belum mempercayainya setelah ia terbang menggunakan sayap. Mendengar itu, Lloyd pun langsung menunjuk ke arah Xavier. "Lah, dia juga punya sayap. Kalau gitu dia juga malaikat dong?" tanya Lloyd. Malaikat Raphael pun sempat terdiam sesaat dan ia berkata, "Ya, wajahnya tampan sih kayak malaikat." Sontak Xavier yang mendengar itu pun langsung cengengesan. Sementara si Lloyd cuma bisa bengong air. Lloyd lalu tetap kekeh dengan pendiriannya, di mana ia akan tetap melanjutkan pembangunan dari Aotearoa. Lagian dia sudah susah payah buat ngumpulin material. Tiba-tiba disuruh bongkar, enak aja, ucap Lloyd. Mendengar itu, malaikat Raphael pun lalu menutup buku miliknya. Dan dengan tangan kanan miliknya, ia pun lalu mengeluarkan sebuah palu godam raksasa. Dengan munculnya palu tersebut, sebuah lingkaran cahaya yang identik dengan malaikat pun muncul di kepalanya. Sontak Lloyd yang melihat itu langsung berkeringat dingin. Malaikat Raphael lalu bertanya, apakah dengan begini Lloyd telah mempercayainya? Orang-orang yang menyaksikan hal tersebut langsung terperangah. Tuan Bayern berkata, kalau itu adalah the Golden Hammer of Judgment, seperti yang tertulis di Alkitab mereka. Dengan begitu, maka sosok di hadapan mereka ini adalah malaikat yang sesungguhnya. Namun malaikat Raphael berkata, kalau itu bukanlah nama palunya. Palu ini bernama palu serbaguna untuk dinas. Bahkan ada rincian tentang detail produknya. Lloyd lalu bertanya, apa yang membuat pembangunan Aotearoa menjadi ilegal? Padahal ia membangunnya di tanah pribadi. Mereka juga membangunnya dengan hati-hati hingga tidak akan rubuh. Malaikat Raphael pun kembali membuka bukunya. Ia berkata kalau Aotearoa adalah artefak yang mampu menerawang ke dunia di atas langit. Benda itu dapat membocorkan rahasia langit dan energi surgawi. Artefak ini juga telah menimbulkan peperangan antar ras pada jam 6, tanggal 6 Desember tahun 307 dalam kalender mitologi. Jumlah korban yang diakibatkan oleh peperangan ini adalah 4,37 jiwa. Dan korban luka-luka sekitar 27,82 jiwa. Belum lagi soal kerugian harta benda yang diperkirakan 472 triliun 94 miliar won atau sekitar 5,3 kuadriliun rupiah. Banyak banget itu kan? Lloyd yang mendengar itu tentunya hanya bisa terdiam saja. Dan malaikat Raphael berkata, kalau hal tersebutlah yang membuat pembangunan Aotearoa menjadi ilegal. Jika pembongkarannya tidak dilakukan sesegera mungkin, maka ia sendiri yang akan melakukannya. Lloyd pun lalu ngamuk-ngamuk. Ia berkata, kediktatoran macam apa ini? Ia mau komplain. Mau banding aku, ucap Lloyd. Malaikat Raphael lalu memberitahu Lloyd bahwa ia bisa mengajukan banding melalui doa. Jika doanya bersungguh-sungguh dan murni, maka akan diterima oleh kantor urusan sipil surga. Lloyd yang mendengar itu pun tidak menyangka kalau ia benar-benar bisa ngajuin keberatan. Malaikat Raphael menjawab kalau mereka suka meringankan kesulitan makhluk dunia bawah. Lloyd pun langsung berlutut untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Oh ya Tuhan, saya ingin meminjam kekuatan Aotearoa untuk melindungi orang-orang yang saya cintai. Mohon dengarkanlah doa hambamu yang malang ini yang hanya tidak ingin kehilangan orang-orang terdekatnya lagi, ucap Lloyd. Sementara itu, terlihatlah para malaikat di kantor sipil surga yang sedang mendengarkan doa Lloyd melalui telepon. Malaikat tersebut berkata kalau Lloyd terdengar sangat putus asa. Lloyd pun lalu melanjutkan doanya lagi. Tolong ya Tuhan, selamatkan mereka, karena mereka semua harus selamat demi masa depan dan kenyamananku, ucap Lloyd. Mendengar itu, malaikat tersebut pun langsung menutup teleponnya. Ia berkata kalau doa Lloyd telah ditolak. Lagian sih, kenapa nggak bisa nahan bentar aja buat nggak ngomong aneh-aneh ya kan? Malaikat Raphael pun lalu memberitahu Lloyd bahwa doanya ditolak. Sontak Lloyd yang mendengar itu pun langsung bertanya, memangnya kenapa doanya ditolak? Malaikat Raphael menjawab kalau doanya Lloyd tidaklah tulus. Malaikat Raphael pun kembali menyuruh Lloyd untuk segera membongkar bangunan Aotearoa. Namun lagi dan lagi Lloyd tetap kekeh dengan pendiriannya. Mendengar itu, malaikat Raphael pun langsung bertindak, di mana ia pun melesat dan akan menghancurkan Aotearoa dengan palu miliknya.
Lloyd pun lalu berteriak dengan keras saat palu dari malaikat Raphael akan menghancurkan Aotearoa. Namun di saat itu, Xavier pun langsung melesat untuk menghadang serangan dari malaikat Raphael. Dan jedar! Serangan mereka pun saling berbenturan, di mana benturan dari kedua senjata itu menghasilkan gelombang kejut yang sangat dahsyat. Lloyd pun lalu menutup kedua telinganya karena inderanya yang sensitif merasakan sakit. Xavier pun lalu berkata, sebagai kesatria wilayah Frontera, ia tidak akan membiarkan orang asing mengacaukan wilayahnya. Ia menyuruh malaikat Raphael untuk segera pergi dari sini. Dan jika malaikat Raphael menolak, maka dirinya akan menghukum malaikat Raphael dengan tangannya sendiri. Ucap Xavier yang telah bersiap untuk bertempur. Malaikat Raphael yang mendengar itu tentunya tidak mengira kalau ia akan dapat perlawanan seperti ini. Tapi kita lalu diperlihatkan ke posisi Solitas yang datang ke tempat duel tersebut. Solitas datang ke sana karena ia merasakan sebuah aura yang begitu dahsyat. Ia tidak menyangka kalau aura tersebut berasal dari seorang malaikat. Ia kembali mengingat perkataan ibunya dulu, di mana seorang malaikat akan berpegang teguh pada aturan yang mereka telah putuskan. Dan jika malaikat itu sudah memegang palunya, maka ia pasti akan menghancurkan wilayah ini. Solitas pun langsung memasuki mode bertarungnya. Ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi, karena jika sampai tempat ini hancur, maka dirinya tidak akan bisa menikah. Dan jika ia bekerja sama dengan Xavier, kemungkinan mereka bisa memukul mundur malaikat tersebut. Namun sebelum Solitas bisa ikut join, tiba-tiba muncullah Raja Berkis yang memperingatinya untuk jangan ikut campur. Raja Berkis berkata kalau Solitas hanya akan membuat mereka jatuh dalam masalah. Alam surga, neraka, dan naga. Jika salah satu dari ketiga pihak itu terprovokasi yang lain, maka perang besar akan dimulai dan seisi planet ini bisa hancur lebur. Raja Berkis berkata kalau mau tidak mau mereka harus tutup mata akan hal ini. Si Solitas yang gak tahu identitas dari Raja Berkis pun bertanya, memangnya siapa dia? Dan kembali lagi ke posisi Lloyd, di mana terlihatlah Lloyd yang menyuruh semua kulinya untuk pergi dari lokasi proyek. Karena kemungkinan akan terjadi pertempuran dahsyat. Sementara itu, malaikat Raphael pun memperingatkan Xavier bahwa tindakannya ini sama saja menghalangi tugas resmi dari langit. Namun Xavier yang mendengar itu tidak gentar sama sekali. Ia berkata kalau mereka bisa fokus terhadap tugas masing-masing, di mana tugasnya adalah melindungi wilayah ini. Mendengar itu, malaikat Raphael pun langsung bergerak dengan cepat melepaskan sebuah ayunan palu godam miliknya. Namun dengan pergerakan yang lincah, Xavier pun dapat menghindari serangan cepat dari malaikat Raphael itu. Melihat pertarungan dahsyat itu, Lloyd pun hanya bisa terperangah saja. Ia bergumam kalau Xavier masih memiliki kesempatan untuk menang. Dan terlihatlah Xavier yang akan melancarkan tebasan dari arah belakang malaikat Raphael. Namun lingkaran cahaya di kepala malaikat Raphael pun langsung berubah bentuk menjadi sebuah cambuk dan berhasil menahan serangan Xavier itu. Berkat itu terjadi kembali gelombang kejut yang besar akibat benturan dua kekuatan itu. Lalu Xavier pun melepaskan berbagai macam tebasan besar ke arah malaikat Raphael. Namun lagi dan lagi cambuk emas tersebut dapat menahan seluruh serangan yang Xavier keluarkan. Xavier yang menyaksikan hal tersebut tentunya menjadi sangat terkejut. Dan malaikat Raphael pun kembali mengingatkan Xavier untuk menyerah saja pada aturan langit. Namun di saat itu Lloyd pun lalu berteriak ke arah Xavier. Ia berkata kalau mereka akan bekerja sama untuk bisa mengalahkannya. Lloyd menyuruh Xavier untuk menutup kedua telinganya. Dan terlihatlah Lloyd yang tengah bersiap-siap untuk mengeluarkan skill ultimate miliknya. Ya, harusnya habis sampai sini ya. Cuma karena dolar kuning tai, jadi videonya nggak bisa diupload. Jadi mau nggak mau harus mimin tambahin durasinya. Memang tai YouTube ini ya kan? Oke, langsung lanjut aja. Melihat Lloyd yang akan mengeluarkan ultimate miliknya, Xavier pun langsung buru-buru menutup kedua telinganya. Sementara itu, malaikat Raphael pun cuma ngango-ngango doang, nggak ngerti apa yang akan terjadi. Dan seperti biasa, suara nyanyian dari Lloyd pun langsung menggelegar ke seluruh dunia, di mana semua makhluk hidup pasti terkena efek stun dan mabok parah. Jangankan makhluk hidup, batu aja kalau bisa ngomong udah maki-maki dari tadi. Namun suatu hal yang tidak terduga pun terjadi, di mana karena Swords Master Sense-nya tengah bergejolak, si Lloyd pun terkena efek dari nyanyiannya sendiri. Si Lloyd pun langsung terjatuh ke tanah sembari memegangi kedua telinganya yang sakit.
Akhirnya, si Lloyd merasakan nyanyian mautnya sendiri. Sontak, si Xavier yang melihat itu pun langsung jadi kebingungan. Kok tiba-tiba berhenti anjing? Sementara itu, si Lloyd pun hanya bisa merenungi nasibnya yang sial melulu. Bejirlah, kayaknya suaraku nggak jelek-jelek amat. Ini pasti gara-gara Sword Master Sense gak jelas itu, gumam Lloyd. Malaikat Raphael yang mendengar sedikit nyanyian dari Lloyd pun menjadi sangat terkejut. Ia berkata kalau suaranya Lloyd itu lebih parah dari teriakan sumbang seorang iblis. Namun tanpa ia sadari, Xavier pun menggunakan kelengahan dari malaikat Raphael itu untuk menyerang. Tapi lagi dan lagi, lingkaran cahaya milik malaikat Raphael pun berhasil menepis serangan Xavier. Malaikat Raphael pun langsung membalas serangan dari Xavier itu. Namun untungnya, Xavier masih bisa menghindarinya. Xavier pun kembali menyerang dengan kecepatan penuh. Ia harus bisa mencari celah dari cambuk emas itu. Ini nama lingkarannya nggak jelas ya, jadi kita sebut aja mahkota emas, oke? Xavier pun langsung melepaskan berbagai serangan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Namun semua serangan Xavier itu berhasil ditepis oleh mahkota emas milik malaikat Raphael. Malaikat Raphael lalu berkata kalau semua usaha Xavier itu tidaklah berguna. Karena mahkota seorang malaikat memiliki blessing yang mutlak. Selama dirinya memiliki jiwa yang suci, maka mahkota ini akan selalu melindunginya. Dan buak! Malaikat Raphael pun melepaskan hantaman palu raksasanya ke arah Xavier. Berkat itu, Xavier pun langsung terpental ke arah Aotearoa. Xavier bergumam kalau ia akan menabrak Kiaroa jika terus seperti ini. Namun untungnya, sebelum menabrak Aotearoa, Xavier pun berhasil menyeimbangkan tubuhnya dan kembali terbang. Namun belum sepenuhnya terbang, malaikat Raphael pun langsung kembali menyerang Xavier dari arah atas. Dan jeduar! Xavier pun terkena serangan telak dari malaikat Raphael, sehingga ia pun langsung terjatuh dengan kerasnya. Malaikat Raphael pun lalu menghampiri Xavier yang sudah terkapar tak berdaya. Melihat Xavier yang sudah pingsan, malaikat Raphael pun berkata kalau ia akan memaafkan Xavier, jadi jangan melawannya lagi. Namun rupa-rupanya Xavier hanya pura-pura pingsan saja. Dan saat malaikat Raphael berbalik arah, Xavier pun kembali bangkit dan siap untuk bertarung lagi. Melihat Xavier yang bangkit kembali membuat malaikat Raphael menjadi murka. Padahal dia sudah menyuruh Xavier untuk menyerah saja. Namun tanpa disangka-sangka, Xavier pun langsung melemparkan segenggam tanah ke wajah malaikat Raphael. Sontak malaikat Raphael yang terkena tanah itu pun langsung ngamuk-ngamuk. Dan secara tidak sengaja, ia pun lalu mengumpat ke arah Xavier. Sontak mahkota emas milik malaikat Raphael pun langsung berbunyi dengan kerasnya. Mahkota itu berkata kalau malaikat Raphael telah terkena 10 poin penalti karena berbicara kasar. Dan karena itu malaikat Raphael akan menerima penalti untuk beberapa saat. Sontak malaikat Raphael yang mendengar itu langsung jadi ketar-ketir. Sementara itu Xavier dengan liciknya tersenyum ke arah malaikat Raphael. Ia berkata bahwa seharusnya seorang malaikat tidak boleh berbicara kasar. Dan Xavier pun langsung melancarkan serangannya kepada malaikat Raphael. Namun mahkota emas milik malaikat Raphael lagi dan lagi menghalangi serangan Xavier itu. Tapi sekarang malaikat Raphael akan merasakan rasa sakit akibat mahkota emasnya yang kena nerf abis berkata kasar. Lloyd yang melihat hal itu pun langsung terkejut. Ia menjadi kebingungan sejak kapan Xavier menjadi orang sekeren dirinya. Dan pertarungan babak kedua antara malaikat Raphael dan Xavier pun dimulai. Dimana karena mahkota emasnya sudah di nerf, mau tidak mau malaikat Raphael harus menghindari semua serangan Xavier itu dengan susah payah. Dan pertarungan mereka kali ini menjadi sangat sengit, di mana masing-masing dari mereka saling mengeluarkan serangan yang dapat melukai lawannya. Melihat itu, Lloyd bergumam kalau Xavier dan malaikat Raphael sekarang menjadi seimbang. Namun meski begitu, hal ini akan menjadi sangat berbahaya jika diteruskan. Lloyd pun lalu berteriak dengan keras untuk menghentikan pertarungan Xavier dan malaikat Raphael. Mendengar itu, mereka berdua pun langsung menghentikan perbaku hantamannya. Di sana, terlihatlah Lloyd yang meneteskan air matanya. Lloyd meminta agar malaikat Raphael jangan menyakiti Xavier lagi. Sontak, Xavier yang melihat itu pun menjadi sangat terkejut dengan apa yang Lloyd lakukan. Sementara itu, malaikat Raphael pun bertanya, apakah dengan begini maka Lloyd setuju untuk menghancurkan Aotearoa? Di sana, Lloyd pun lalu berkata kalau ia akan menghancurkan Aotearoa jika malaikat Raphael bisa menjanjikan satu hal ini padanya. Lloyd berkata kalau Treasure of Truth sampai hancur, maka orang-orang di wilayahnya akan mengalami nasib buruk yang ingin ia ubah. Orang-orang yang ia cintai akan jatuh dalam keterpurukan.
Dirinya tak masalah apapun yang malaikat Raphael ingin lakukan, asalkan ia berjanji akan membuat orang-orangnya selalu bahagia. Bahkan Lloyd rela menukarkan jiwanya jika diperlukan. Sontak semua orang yang mendengar perkataan Lloyd itu pun langsung terdiam. Bahkan mereka merasa terharu dengan perkataan Lloyd itu. Namun di saat itu, malaikat Raphael pun meminta maaf kepada Lloyd. Tak ada yang bisa ia lakukan untuk permintaan Lloyd itu. Mendengar itu, Lloyd pun lalu terdiam sesaat. Dan sembari munculnya banyak notifikasi sistem, ia berkata kalau sesi negosiasinya telah dibatalkan. Berbagai notifikasi sistem itu menunjukkan banyaknya poin RP yang Lloyd dapatkan akibat berhasil menarik simpati dari orang-orangnya. Berkat itu, RP Lloyd pun langsung melonjak menjadi 26.000 poin. Di mana saat ini dirinya dapat menaikkan level dari mana heart miliknya menjadi seorang Swordmaster. Lloyd pun lalu menyeka air matanya, dan seketika Lloyd pun langsung tersenyum dengan mengerikan. Sontak malaikat Raphael yang melihat itu pun langsung terkejut. Dirinya tidak menyangka kalau Lloyd akan langsung berubah drastis seperti itu. Dan dengan dipenuhi oleh aura kekuatan yang dahsyat, Lloyd pun berkata kalau malaikat Raphael akan mendengarkan nyanyiannya yang kedua. Nyanyian kematian plus aura Swordmaster. Apa nggak langsung kiamat tuh dunia ya kan?